Friends of Tifa, kita berjumpa kembali dalam dialog Tifa and Friends channel. Kali ini kita akan berdiskusi, berbincang dengan Bambang Harimurti. Beliau adalah mantan CEO majalah Tempo Group, wartawan senior, dan konsultan berbagai bidang. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai satu aktivitas yang Mas Bambang juga terlibat bersama Dewan Pers, menyangkut keberlangsungan media di era pandemi. Seperti kita tahu, media mainstream khususnya, media cetak, media televisi, sudah menghadapi problem sustainability, keberlangsungannya dengan ancaman dunia digital, di mana jumlah pelanggan semakin turun, kemudian juga pemasukan iklan semakin berkurang karena digerogoti oleh raksasa-raksasa dunia digital seperti Google, Facebook, dan sejenisnya. Nah, dalam kesempatan ini, kondisi pandemi semakin memperparah situasi itu. Nah, dalam konteks ini bagaimana komunitas media, Dewan Pers, juga komunitas media yang saat ini sedang memperjuangkan agar dunia media tidak semakin terpuruk dengan situasi ini. Nah, Mas Bambang mungkin bisa cerita sedikit hasil pertemuan dengan Menteri Keuangan, pertemuan melalui Zoom juga kayaknya, Mas ya. Itu bagaimana pembicaraannya, dan upaya konkret yang bisa dilakukan pemerintah untuk memberi napas kepada dunia media seperti apa? Bung Lukas, terima kasih atas pertanyaannya. Memang sebetulnya saya ikut dalam yang namanya kelompok kerja keberlanjutan media. Sebetulnya mendahului wabah. Seperti Bung Lukas tadi sebutkan, tadinya kita menyiapkan bagaimana media ini bisa survive di era digital, terutama karena sekitar 70% pasar iklan itu kan diambil oleh Facebook dan Google. Sehingga banyak media yang kesulitan. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba ada wabah. Nah, ini ibaratnya kalau kena pukulan rofel itu ya, berkali-kali pukulannya. Uppercut. Jadi tidak hanya satu pukulan, tapi berkali-kali pukulannya. Sehingga akhirnya tim ini pikir mungkin kalau akibat digital kita masih punya waktu lah untuk negosiasi dan sebagainya. Tapi kalau wabah ini waktunya jauh lebih singkat sebagai ancaman kan. Waktu kami ketemu dengan Presiden Jokowi misalnya di Istana Bogor, waktu itu dari asosiasi media misalnya mengatakan sudah 50% media cetak yang memotong gaji karyawannya, ya. 38% sudah mem-PHK. Sekarang pasti sudah lebih buruk lagi. Gitu. Jadi waktu itu kami sampaikan ini semuanya memang sulit dan kita memahami bahwa pemerintah juga kesulitan, tapi seperti juga pemerintah lain di dunia, pemerintah itu juga sadar bahwa ketika ada wabah penyakit seperti COVID, itu ada temannya yang ikut, yaitu wabah misinformasi atau wabah berbagai informasi yang malah menyulitkan upaya pemerintah untuk menangani masalah wabah itu sendiri. Sehingga dimanapun di dunia, pemerintah itu turun tangan untuk memastikan bahwa media tidak ikut kolaps. Media dianggap sebagai partner yang strategik dalam mengatasi wabah COVID itu sendiri. Lalu kita jadi dari pemerintah jelas ada komitmen pemerintah tidak menginginkan industri media hancur ya dengan COVID ini. Dan pemerintah sebetulnya menanyakan sebenarnya bantuan apa yang kita bisa berikan. Nah dari pihak kami itu yang pertama kami sampaikan, kita lihat pemerintah ini dari level menteri, dari level presiden itu sudah jelas ya. Ingin sekali membantu agar ekonomi jalan. Dan itu kita lihat bahkan seorang menteri keuangan sekaliber Sri Mulyani yang dikenal konservatif, dalam tanda kurung sudah beranilah dalam tanda kutip mengambil kebijakan mencetak uang lah gitu ya untuk menolong ekonomi.
Nah, tapi masalahnya uang yang sudah disediakan pemerintah itu dan niat pemerintah untuk membantu itu, kemudian ternyata menyalurkannya nggak gampang karena birokrasi itu juga ketakutan kan. Kalau salah-salah menyalurkan uang ini nanti malah lagi pensiun ditangkap oleh kejaksaan dan sebagainya. Sehingga presiden sampai marah bahwa ternyata penyerapannya kecil sekali. Jadi waktu itu kami mengusulkan buat pemerintah karena dalam masalah wabah ini bagi industri yang penting adalah arus cash. Kita bilang supaya bisa cepat bagaimana kalau kebijakannya kita balik. Pemerintah membolehkan kita menahan uang yang selama ini secara rutin kita setorkan pemerintah dalam bentuk berbagai pajak, PPN, dan sebagainya. Dan nanti perhitungannya kan bisa belakangan bisa diselesaikan gitu. Karena dengan kenapa nggak dihapus kalian aja pajak? Ya, kalau dihapus pajak bagus lagi. Jadi pajak terhadap pengetahuan kan, tax on ya, knowledge. Kita memang bilang gitu, misalnya untuk kertas, untuk tapi yang berat tuh buat pemerintah mungkin PPN untuk iklan misalnya gitu kan. Lalu ya biasalah presiden pada intinya bisa menangkap itu. Jadi ini bukan kita minta uang dikucurkan kepada kami gitu, tapi uang yang udah ada di kita aja deh yang kita biasanya setor ke pemerintah. Sekarang kita nggak usah bayar pajak dulu ya kan, nggak usah bayar pajak dulu, nggak usah bayar berbagai pajak. Termasuk BPJS Kesehatan, BPJS tenaga kerja, kalau di radio dan televisi iuran frekuensi dan sebagainya itu kita pegang dulu deh sampai selesai wabah ini. Penyelesaiannya apakah itu nanti akan diselesaikan ditanggung oleh pemerintah atau dicicil sebagai utang, itu yang penting kita masih hidup gitu loh pada saat itu kan. Jangan sampai kita udah mati. Karena kalau udah mati, menghidupkan kembali itu sulit. Nah, Presiden kayaknya tertarik dengan ide itu, dia setuju. Tapi selain itu, juga kita minta, loh ini kan Menteri Keuangan ribut dengan Facebook, dengan Google. Soal karena nggak bayar pajak dan sebagainya. Lah, kalau gitu kita minta pemerintah, jangan dong pemerintah itu pasang iklan di media asing, karena itu juga menyebabkan uang pemerintah ditarik keluar kan. Kalau tetap dibayarkan ke media lokal kan uangnya berputar kembali, memutar roda ekonomi kita. Nah prinsipnya presiden setuju, karena kalau Menteri Pertahanan aja dibilangin agar alutsista beli dalam negeri aja dan luar negeri, masa periklanan enggak ya, dan itu kita didukung. Tapi yang masalah itu kan kemudian operasionalisasinya. Kemudian Presiden waktu itu di Bogor bilang, saya prinsipnya setuju, tapi keputusan pemerintah nanti setelah rapat terbatas kabinet besoknya. Dan ternyata memang besoknya dibahas pemerintah dan setuju, lalu semua menteri terkait diminta untuk operasionalisasinya. Kita tahu ada beberapa keputusan yang kemudian dipakai untuk semuanya. Misalnya, pembayaran pajak untuk gaji itu yang tergantung dari nilai gajinya bisa dari 5% sampai 25%, bahkan kalau Bung Lukas kali 35% lah gitu ya. Itu sampai gaji 200 juta setahun itu pendapatan dianggap sebagai pendapatan tidak kena pajak. Jadi kalau 200 juta kan kira-kira bagi 13 ya sekitar 15 jutaan sampai 15-16 juta itu tidak pajak. Jadi itu malah harusnya dampaknya adalah kenaikan gaji kan bagi si orang yang selama ini gajinya dipotong pajak. Nah, yang kedua juga dia bilang pajak korporasi, nah ini udah urusannya Menteri Keuangan, tadinya mau didiskon 30%, sekarang selama COVID ini didiskon 50%. Nah, kemudian yang soal BPJS tenaga kerja itu ditanggung negara, karena itu kan memang BPJS itu kan bayarnya nanti-nanti juga gitu ya. Selama paling nggak selama dinyatakan COVID.
Nah, yang lebih repot itu BPJS Kesehatan, karena BPJS Kesehatan itu mereka bilang harus diinikan dulu lah, harus didiskusikan dulu dengan BPJS-nya, karena itu kan satu korporasi. Tapi prinsipnya akan dilakukan. Nah, yang kemudian yang terakhir itu kami juga mengusulkan kepada Presiden. Sekarang ini yang paling terjepit itu sebetulnya adalah PLN. Karena PLN itu dia itu kan karena mungkin salah hitung sebelumnya kebanyakan listrik. Dan sebagian besar listrik yang baru ini listrik swasta, yang dipakai nggak dipakai PLN harus bayar. Namanya take or pay. Dan itu kan selama 25-30 tahun biasanya kontraknya. Padahal ini banyak yang baru. Sementara akibat COVID ini kan pemakaian listrik justru turun. Sehingga kejepitlah PLN itu. Pendapatannya berkurang, sementara kewajibannya nggak bisa dia kurangi gitu. Ya, Sehingga, itu kan problem PLN, Mas. Kita fokus ke medianya begini. Jadi kalau semacam kebanyakan kan pajak itu yang bisa diringankan ya. Itu total membantu, artinya bisa menghemat berapa persen kalau rata-rata lah menurut perkiraan Mas? Kalau saya pikir sih kalau berbagai pajak itu ya yang jelas kalau buat orang-orang yang gajinya sampai 200 juta itu kan menambah income mereka 15%. Saya menduga sih banyak media itu menahan itu gitu loh. Untuk menjaga cash flow-nya. Harusnya itu sebetulnya haknya si pegawai itu sebetulnya. Nah, tapi kalau perusahaan besar sih, saya waktu itu dengar dari Mbak Minu dari Kompas sih, kalau mereka sih di Kompas dikasih ke karyawannya ya. Dan sebetulnya yang besar itu PPN iklan. Justru itu yang kelihatannya belum dapat, karena itu kan 10% ya. Jadi lumayan lah. Kalau saya menduga sih, dengan berbagai pajak itu mungkin kita bisa tambahlah napasnya 2 bulan, 3 bulan gitu loh. Bung Hari, tadi Anda di awal bilang wabah yang satu lagi adalah wabah hoax dan disinformasi, misinformasi. Gitu. Bukankah ini, saya baca di NPR bahwa ini mestinya dianggap sebagai suatu kesempatan baik untuk mengembalikan peran sentral media mainstream, karena lalu kalau orang bingung lihat sosial media dengan segala hoax dan ngaco informasi yang orang ngarang sambil jalan, kan kalau media pakai gatekeeper system di mana ada news source yang terpercaya dan sebagainya. Tapi tampaknya kita di Indonesia masih kesulitan mencoba mengaktifkan itu. Itu kalau menurut pandangan Anda bagaimana? Yang wabah yang satu lagi yang tadi Anda ceritakan. Ya saya setuju dengan Mbak Debra ya, karena saya kira seluruh media mainstream ini keterbacaannya makin tinggi selama wabah. Jelas kalau itu jelas, keterbacaan makin tinggi. Cuma masalahnya income-nya tidak ikut bersama keterbacaannya. Karena iklannya turun, ya kan? Karena iklannya apalagi dicetak gitu. Karena seluruh industri memang sedang berhemat. Dan kedua, kebanyakan kan media itu masih memberikan produknya di digital secara gratis. Hanya sedikit media yang berbayar ya. Itu pun seperti Tempo kan berbayar. Tapi kita semua tahulah di WhatsApp grup masing-masing kan sering dikasih bajakannya itu dalam bentuk PDF. Nggak bayar ya kan. Jadi ini memang dilemanya. Jadi keterbacaan itu naik, buat para wartawan itu menyenangkan, tetapi dari sisi income menurun. Nah ini yang jadi memang serangannya ke aspek bisnisnya, bukan ke aspek jurnalismenya. Kalau aspek jurnalismenya malah ini kan satu tantangan yang menarik bagi para wartawan karena banyak hoax yang perlu diluruskan gitu. Memang makanya ini namanya kelompok kerja kesinambungan, dalam arti sanggup terus menggaji dan mengoperasionalkan industrinya ya.
bukan dari sisi editorial kontennya. Ini saya ada pertanyaan spekulatif nih, Mas. Karena Mas BHM kan orang Tempo ya, walaupun nggak lagi aktif. Kira-kira nih Mas, spekulasinya begini. Kalau pandemi ini masih terus berjalan dan bisnis Tempo begini-begini saja, artinya berjalan nggak jelek banget, tapi juga nggak ada peningkatan yang berarti. Kira-kira akan bisa survive berapa lama Tempo dengan situasi pandemi? Ya, kalau Tempo itu kan perusahaan terbuka ya, jadi segala laporan keuangannya bisa diakses oleh publik dengan mudah ya. Kelihatanlah kemarin juga ada diumumkan, misalnya mungkin keuntungan tahun lalu aja udah tipis ya. Kita bisa pastikanlah tahun ini pasti rugi. Nah, rugi sih tahun ini nggak apa-apa. Tapi kalau berapa tahun rugi dia bisa tahan kan, itu masalahnya. Nah, ini memang nggak bisa ditebak begitu aja, karena pasti dilakukan upaya-upaya kan, selain menekan kos, juga mencari bisnis-bisnis yang justru tumbuh akibat adanya COVID ini. Jadi kalau misalnya sekarang banyak sekali acara-acara Zoom, webinar berbayar gitu ya, yang dilakukan oleh Tempo gitu. Nah, dan ya itu menjadi pendapatan baru gitu. Ini yang salah satunya lah misalnya begitu. Tapi di sisi yang lain, misalnya kalau di sisi koran itu jelas oplah cetaknya turun, ya kan? Walaupun tadi pembacanya sebetulnya tambah banyak, tapi banyak yang gratisan atau karena baca bajakan gitu ya. Iklannya juga turun. Tetapi kan kalau di bisnis di Indonesia, koran itu sebetulnya kalau yang cetak, makin banyak yang beli koran cetak tuh makin rugi perusahaannya. Karena yang sampai dari pembayaran pelanggan itu lebih kecil daripada ongkos cetak, kertas, dan distribusinya gitu. Nah, jadi dari sisi sirkulasi itu buat koran sih lebih baik aja. Nah, cuman kan masalahnya selama ini kebanyakan media konvensional sudah dininabobokan oleh kondisi hidupnya dari iklan pendapatan paling besarnya. Sehingga begitu iklannya diambil oleh Google dan Facebook, waduh, itu kerasa betul gitu ya. Nah, ya kita lihatlah Jawa Pos gitu ya, misalnya kan juga sedang, padahal sangat besar gitu, sekarang sedang bermasalah. Bekas tempat kerjanya Mbak Debbie juga kan, Jakarta Pos juga struggling lah. Tempo juga, saya yakin tahun ini pasti sulit lah untuk bisa berlaba. Yang kita pikir tuh cash flow, yang kita jaga tuh cash flow aja. Iya, iya. Tapi Bung Hari, kan kita tahu secara lingkungan saja berapa pohon yang harus dipotong untuk menerbitkan satu edisi koran Tempo, majalah, lalu ada cetakan berwarnanya, kertas glossy. Ini kan kesempatan sebetulnya untuk pindah full digitized version. Apakah itu akan menghemat uang atau malah apa yang akan terjadi? Persoalan baru apa yang akan muncul dengan digitasi? Kalau dari sisi bisnis ya, kalau dari majalah itu biasanya beda dengan koran, karena majalah itu kan dari sirkulasi itu masih ada untung sedikit lah gitu ya. Jadi kalau pembelian majalah cetak itu turun, pasti pendapatan ikut turun. Nah, yang problem itu dari sisi iklan itu. Jadi penurunan iklan cetak itu tidak bisa dikompensasi, paling tidak perlu waktu untuk bisa dikompensasi oleh iklan digital plus pendapatan sirkulasi digital. Dan jadi artinya memang perusahaan mau tidak mau dalam transformasi digital ini harus punya uang cukup besar untuk melalui masa transisi itu. Saya setuju dengan Mbak Debra, sebetulnya di ujung sananya itu keadaannya jauh lebih baik. Ya, ini ibaratnya kita lewat satu kita perlu bikin jembatan untuk ke seberang. Kita tahu di seberang itu jauh lebih baik keadaannya.
Tapi apakah kita bisa survive untuk sampai ke seberang itu? Itu sebetulnya the million dollar question-nya. Kita lihat misalnya kayak New York Times kan, dia sampai harus minta tolong dari orang terkaya Meksiko itu, $250 juta. Nah, sekarang kelihatannya dia sudah hampir stabil lah di situ. Kita lihat Washington Post, keluarga pemiliknya kan nggak sanggup juga, akhirnya dia jual ke Bezos. Ya Bezos uangnya banyak, apalagi selama wabah ini kekayaannya aja nambah lebih dari $15 miliar. Jadi ya Washington Post bisa survive, malah tambah wartawan dan sebagainya. Kita lihat keluarga pemilik Wall Street Journal juga nggak punya uang sebanyak itu karena itu dijual ke Rupert Murdoch ya. Kalau Tempo milihnya kita udah tahu, kita juga nggak punya uang sebanyak itu. Oleh karena itu yang dilakukan Tempo, karena dia perusahaan publik, dia tahu bahwa di era digital itu perlu investasi, tapi juga kita tahu bahwa pengusaha itu tahu. Karena itu Tempo Digitalnya, Teko itu dibikin sebagai perusahaan terpisah, lalu kita mengajak partner baru memasukkan uang segar. Karena dengan partner baru itu enak, mereka udah tahu bahwa berapa tahun ini pasti rugi gitu loh di digital itu. Tapi nilainya yang kita jaga emang akan rugi, tapi nilai sahamnya akan naik kalau kita bisa mencapai target-target keterbacaan dan sebagainya. Dan nanti kalau itu tercapai, investor akan masukin lagi uang untuk mengejar target berikutnya dan sebagainya. Jadi itu yang dilakukan. Jadi sebetulnya gambarannya tidak begitu suram. Suram, tapi hari ini. Jadi di ujung jalan kita tahu ada cahaya di ujung terowongan itu. Cahaya yang sangat terang, cuma lorongnya nih berapa panjang gitu, kita nggak tahu, dan apakah kita kuat gitu. Ya. Kalau saya sih ya, saya terus terang, kalau saya sebagai konsultan ditanya soal ini, saya selalu bilang gini kepada orang-orang pemilik media cetak, gini deh, saya jamin kecuali Anda nih masuk 100 orang terkaya di Indonesia, pasti kamu nggak punya cukup uang untuk mencapai ke sana. Memang harus cari partner yang punya uang dan ngerti teknologinya. Jadi saya pikir ya seperti Bezos gitu ya, atau ya tempuh cara kayak New York Times, punya temen super kaya bisa kasih $250 juta pinjaman atau beli saham gitu. Itu juga lakukan Tempo. Jadi kita tahu mungkin tahun lalu Tempo melakukan dilusi sahamnya ya, saham publiknya, masuk juga beberapa orang yang orang-orang kaya Indonesia lah, mereka beli yang paling gede itu kalau nggak salah Pak Teddy Rahmat ya beli 1,5%. Ya lumayan lah, masuk 100 miliar. Itu kan bisa untuk napas berapa lama lagi. Ya. Mas Bambang, ini karena waktu mungkin ini pertanyaan terakhir. Ini kan kita tahu pemasukan iklan itu disedot oleh raksasa-raksasa digital ya, Facebook, Google, Twitter, dan semacamnya. Nah, kira-kira kan ini jadi soal di seluruh dunia ini. Di Eropa khususnya mulai dibuat semacam aturan-aturan yang upaya mencegah, atau paling enggak gini lah, Google dan Facebook yang mendapat revenue itu harus mengembalikan sebagian dalam bentuk pajak atau apapun lah. Nah, itu gimana sebenarnya aturan main sejauh ini persoalan ini bisa diatasi? Ya, saya kira gini, mungkin saya terus terang aja, menghadapi Google itu jauh lebih menjanjikan ketimbang menghadapi Facebook ya. Mungkin karena Google kan dia punya diktum do not do evil kan, don't do evil gitu. Jadi mereka terbuka untuk mendiskusikan ini bagaimana. Dan saya lihat kan Bung Lukas juga tahu di Thailand teman-teman media di sana menggugat Google ke pengadilan. Tapi sebelum pengadilan memutuskan, akhirnya mereka ada kesepakatan di luar pengadilan, dan menurut teman-teman di Thailand, dengan kesepakatan baru dengan Google itu, akhirnya pendapatan iklan mereka naik sekitar 400%, sehingga mereka bisa survive. Itu satu cara di Thailand yang kita juga ingin kembangkan. Di Korea Selatan itu semua media-media konvensional itu bergabung bikin satu lembaga namanya Korea Press Foundation, dan isinya tuh lawyer-lawyer ahli hak cipta. Jadi dia memasang radar
setiap kali ada diambil langsung disomasi, kamu ngambil hak cipta saya, kalau kamu mau ini legal bayar berapa gitu. Dan kemudian si lembaga ini hidup dari persentase dari hasilnya itu juga sesuatu yang menarik. Jadi yang bayar Google-nya kan, karena Google itu kan cuma platform, kadang yang ngambil, yang mencuri itu kan public user aja gitu loh. Iya, tapi usernya itu kan dilaporin ke Google. Google itu sangat peka, Facebook pun peka kalau soal hak cipta. Nah, jadi media yang mau ngambil itu, kalau kamu nggak mau bayar, ya sama Google atau Facebooknya akan di out, nggak boleh lagi kan di platform itu karena mereka mencuri hak cipta. Tapi kalau dia legitimate, dia memang mau pakai, ya dia bayar sesuai kesepakatan. Itu juga satu. Nah, yang ada lagi yang kalau pendekatan Eropa kan lebih kuat ya, karena dia kekuatannya juga lebih besar. Kalau Amerika itu sekarang ada satu rancangan undang-undang, tapi belum berhasil goal jadi undang-undang, yang intinya meminta waktu 4 tahun bagi media-media konvensional untuk bergabung dan bernego dengan Google, Facebook, dan lain-lain itu tanpa kena pasal kartel. Jadi kan sebetulnya bergabung itu kan nggak boleh menurut undang-undang. Karena itu artinya mereka menjadi kartel kan. Nah, jadi dia minta izin selama 4 tahun menjadi kartel khusus dalam rangka berunding dengan Facebook dan Google. Tapi itu belum keluar gitu. Ada lagi pendekatan di Jerman, dia praktis harus bayar aja terhadap konten yang dia pakai itu Google dan Facebook ya. Baik, Mbak Debra mungkin ada pertanyaan terakhir? Nah, saya kira itu tadi penutup yang sangat menarik. Jadi masih ada beberapa peluang dan kita bisa mencontoh beberapa contoh kasus di mancanegara ya, begitu ya? Iya. Ya, menarik sekali sebenarnya, tapi karena waktu yang membatasi kita, terima kasih sekali Mas Bambang Harimurti. Semoga perjuangan untuk melanjutkan keberlangsungan media mainstream di Indonesia akan berjalan baik dan sukses. Baiklah, Friends of Tiva, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam kesempatan di lain waktu. Salam.